Selamat siang adik-adik viewersu dimanapun berada. Kangen dengan kalian semua ya. Beberapa hari ini ya Su gak buat konten ya, hampir seminggu mungkin ya. Jadi setelah tadi pagi pikir-pikir buat apa ini, ujung-ujungnya kembali kepada Dayana. Ya, untuk video kali ini Su ingin membahas kembali ya masalah Dayana dan Vicky Naki. Jadi Su menganggap ini penting. Kenapa ya? Karena Su akan memberikan masukan ya, baik kepada Dayana maupun kepada Bang Vicky Naki. Artinya walaupun sekali lagi ya hubungan mereka kan masih belum begitu bagus ya, Su juga akan sedikit ya menganalisa ya, kenapa hubungan mereka kok masih biasa-biasa saja, tidak ada perubahan yang signifikan. Padahal ya jujur saja Su sempat menerawang ya, seharusnya di awal April ini mereka sudah kolab lagi. Karena Su secara spiritual sudah berhasil ya menyatukan mereka secara batin ya, secara jiwa. Su ketika memasuki jiwa Vicky Naki, masuki jiwanya Sukmanya Dayana, sudah bisa Su dekatkan ya. Jadi hubungan psikologis, hubungan batin mereka sudah dekat. Makanya Su sempat bilang dalam konten yang lalu kan ada Dayana Vicky Naki part 7 itu kan. Karena Su cukup yakin mereka akan melakukan collab lagi. Ternyata ya ada yang Su lupa. Ya namanya juga manusia biasa ya. Walaupun antara Vicky Naki dan Dayana ini sudah secara batin dekat, kalau manajernya belum dekat, ya ini faktor sekarang. Ternyata ada faktor keegoan para manajer di sini. Jadi Su maaf ya lupa bahwa yang menentukan perjalanan atau yang menentukan langkah-langkah kegiatan yang mereka lakukan antara Dayana dan Vicky Naki kan manajernya. Jadi bagaimana bisa mereka kolab lagi kalau manajernya masih belum akur, belum akrab, dan masih menunjukkan egonya yang sangat tinggi. Manajer Dayana, si Adsan ini ya, kemarin kan Su sempat lihat dia bermain Ome TV dengan Dayana, kemudian mencari penonton Indonesia, viewer Indonesia. Dan dalam beberapa kesempatan dia selalu menanyakan, do you know Dayana? Apakah kenal Dayana? Do you like Dayana? Nah, kemudian dalam Ome TV juga ada percakapan bahwa ada orang yang mengatakan, do you like Dayana? No, dia bilang no. Dikejar oleh manajernya kan. Why you don't like Dayana? Why you don't love Dayana? Gitu. Jadi artinya apa? Manajer Dayana sudah mulai menyadari ya, Dayana, oh Dayana. Jadi manajer Dayana mulai menyadari bahwa betapa pentingnya viewer atau supporter Indonesia. Ya, masalahnya adalah ketika sudah menyadari betapa pentingnya follower Indonesia ini, sekarang tinggal antar manajer saja. Kalau Su yakin sekali ya antara Dayana secara pribadi dengan Vicky Naki secara pribadi sudah baikan, sudah oke, no problem. Sekarang manajernya saja yang masih menunjukkan ego masing-masing. Jadi tugas Su sekarang, Su akan doakan ya, Su akan
berikan energi positif, energi cinta kasih baik kepada Adsan maupun kepada Rere ini ya, agar mereka bisa menurunkan sedikit egonya, kemudian menjalin kerjasama lagi antara Vicky Naki dan Dayana. Karena apa? Sekali lagi, Suhu ya beberapa kali ya mendorong mereka untuk oleh kenapa? Ini menurut hasil survei yang Suhu lakukan. Jadi memang ada 3 kelompok nih ya, 3 kelompok besar ya, 3 ya Suhu 3. Jadi kelompok yang menginginkan Dayana dan Vicky Naki ini bersatu itu paling besar. Ya, ini survei yang Suhu lakukan ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang ya membiarkan antara Vicky Naki dan Dayana ini meniti karir masing-masing. Udahlah, mereka biarkan meniti karir masing-masing. Dan yang ketiga, kelompok yang menginginkan ya, sekali lagi netral ya. Netral, Vicky Naki bersatu oke. Vicky Naki mereka itu meniti karir masing-masing oke. Jadi ada 3 kelompok yang menginginkan, yang netral dan yang tidak. Tapi survei yang Suhu lakukan menunjukkan bahwa yang menginginkan mereka bersatu itu paling banyak, termasuk Suhu sendiri. Dayana, bersatulah. Baik ya. Sekali lagi Suhu akan doakan ya, Suhu akan kirim energi buat manajernya Dayana maupun manajer Vicky Naki. Suhu akan kirim energi cinta kasih. Mudah-mudahan ya kita doakan bersama. Nah kemudian selanjutnya Suhu akan sedikit memberi saran ya, masukan kepada Dayana maupun Bang Vicky Naki. Bersatu kepada Dayana dulu ya. Jadi mudah-mudahan video ini atau adik-adik yang punya koneksi dengan Dayana bisa menyampaikan ya. Jadi Suhu mohon agar Dayana itu menjaga ya, karena dia sudah menjadi public figure, menjaga citranya sebagai wanita yang terhormat. Suhu ya bukan apa-apa ya, ini kritik ya. Melihat kemarin ada Dayana itu TikTok dia dengan memperlihatkan, maaf ya, bodongnya itu. Kalau bisa jangan ya Dayana, itu kurang sopan, itu tidak menunjukkan keeleganan Anda. Lain misalnya kalau si Denny Groove itu orang Thailand ya, nggak apa-apa deh. Tapi untuk kamu Dayana lebih baik jangan melakukan itu lagi. Kemudian yang kedua ya buat Dayana, Suhu kemarin juga lihat itu Dayana ada sedang di diskotik ya, ada joget yang ya, menurut Suhu itu tetap tidak menunjukkan kehormatan wanita ya, tetap tidak menunjukkan elegansi wanita. Jadi ini masukan ya buat Dayana, Zemba ya Pak. Ya, kurangi atau hindari hal-hal yang bisa menimbulkan hater baru ya, yang bisa menimbulkan bulier. Soalnya kamu sudah menjadi public figure yang punya nilai positif tinggi ya, public figure yang mempunyai nilai seorang angel, seorang putri ya. Jadi harus tetap menjaga kewibawaan, karisma, performa sebagai seorang putri ya. Oke. Dayana, oh Dayana. Kemudian masukan juga buat Dayana. Suhu melihat juga ada video misalnya Dayana melakukan pelatihan atau memberikan cara-cara untuk tata rias. Nah itu bagus, itu masih dalam tahap wajar. Kemudian kemarin ada Suhu lihat Dayana sedang
belajar membuat masakan Indonesia ya, apa ada kue bala-bala itu ya, itu apa, itu sebuah nilai yang positif juga. Tapi yang lebih bagus lagi adalah misalnya tunjukkan Anda itu sebagai seorang selebriti yang terhormat. Seperti misalnya waktu Anda berkunjung ke Kedutaan Besar Indonesia di Kazakhstan, lakukan hal-hal yang bernilai tinggi. Jadi ada info juga bahwa Anda akan diundang lagi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Kazakhstan. Nah, itu lakukan. Oke, Dayana. Dayana, oh, Dayana. Nah, kemudian untuk Bang Vicky Naki, terutama untuk manajernya ya Mbak Rere, please Mbak Rere, bukan apa-apa ya, ini hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar masih menginginkan hubungan Vicky Dayana ini. Tolong antar manajer saling inilah ya, saling komunikasi, demi hubungan yang baik ini, hubungan antar negara juga nanti Indonesia udah berdamailah, akurlah, rujuklah Mbak Rere, oke? Kemudian untuk Bang Vicky Naki ini ya, kemarin lihat Abang itu melakukan konten yang di luar ruangan, konten challenge ya, itu di beberapa mall ya. Jadi Abang sarankan sekali lagi, kalau bisa jangan Bang. Jadi itu nanti Abang kan orang hukum ya, ini lawyer ya, itu nanti Abang bisa dianggap melanggar perda, mengundang kerumunan, nanti ada masalah hukum Bang. Lebih baik Abang di studio sudah, kemudian melakukan hal-hal yang bersifat resmi Bang. Kan pernah menyarankan, coba Abang berkunjung ke Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta. Ini nilainya bagus Bang. Jadi Abang Vicky ya, kemudian mungkin dalam Abang memberikan bisa juga yang cukup positif ya, misalnya memberikan sejenis kayak les bahasa ya, baik dari Instagram, tapi Abang tetap di studio, hindari keluar Bang. Di samping juga untuk kesehatan juga ada peraturan daerah DKI itu agar Abang tidak terjerat masalah hukum nanti. Oke Abang, baik, terima kasih ya Bang. Kepada Dayana sudah, kepada Abang Vicky Naki sudah, kepada para manajernya sudah, kepada siapa lagi sekarang, kepada viewer, kepada para penonton ya. Ya, kita sama-sama berdoa semoga kolaborasi antara Vicky Naki dan Dayana ini bisa terjadi lagi. Dayana, oh Dayana. Jadi sekali lagi ya, suhu mohon dukungan, support dari para viewer. Kita sama-sama mendoakan agar Dayana ini bisa kembali berkolaborasi dengan Vicky Naki ya. Akan doakan, terutama ini ya, akan kontak manajernya ini ya, semoga bisa baik kembali. Oke, Suhairi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.